Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi innasta'im wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Oke, pada kesempatan malam yang berbahagia ini KBAA Atan Napi Kacung Bagus Arya Anom akan membawakan sebuah cerita diambil dari kitab Wayang Golek dengan judul ceritanya Raden Inu Kertapati Sedih dalam serial Jaka Bluwo diterima sebagai keluarga Ki Wakul. Sebelum menyimak dan mendengarkan sebuah sejarah diambil dari buku Wayang Golek, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, share, ikuti, gabung, dan follow-nya supaya saya pribadi lebih semangat untuk bercerita tentang sejarah-sejarah yang Anda belum ketahui. Oke, cerita ini diceritakan langsung oleh saya pribadi Kacung Bagus Arya Anom. Silakan menyimak sejarah berikut ini dengan berjudul Raden Inu Kertapati Bersedih dalam serial Jaka Bluwo diterima sebagai keluarga Ki Wakul. Raden Inu Kertapati, putra mahkota Kerajaan Jenggala, akan dijodohkan dengan putri dari Kerajaan Kediri, Dewi Sekartaji. Sejatinya mereka masih terhitung bersaudara, sebab ayah Raden Inu Kertapati, yakni Raja Jenggala Prabu Lembu Amiluhur, adalah kakak dari Raja Kediri Prabu Lembu Amijaya, atau ayah dari Dewi Sekartaji. Akan tetapi perjodohan itu tidak berjalan mulus. Ternyata Raden Inu Kertapati sudah memiliki wanita pilihannya sendiri, yakni Anggraini, yang berasal dari kalangan masyarakat biasa. Pilihan pada golongan ini membuat Raja Jenggala Prabu Lembu Amiluhur menyatakan ketidaksetujuannya. Ia menentang hubungan tersebut. Raden Inu Kertapati itu putra mahkota calon raja Kerajaan Jenggala, seharusnya memilih calon permaisuri dari kalangan keraton juga. Pilihan yang tepat adalah putri kakakku, Dewi Sekartaji, putri Kerajaan Kediri. Ini sangat tepat, darah biru dengan darah biru. Tukas Prabu Lembu Amiluhur, ayah Raden Inu Kertapati. Tetapi Rama, aku telah memiliki kekasih. Kami saling mencintai, ujar Raden Inu. Seorang putra mahkota tidak sembarangan berhubungan
dengan gadis lain, apalagi ini gadis desa, gadis kampung yang tidak jelas asal usulnya. Kamu harus berpikir dan berwawasan yang luas, anakku, ujar sang Prabu lagi. Namun agaknya Raden Inu Kertapati bersikeras untuk menikahi Anggraini, sehingga membuat sang ayah terdiam. Sikap itu tidak bisa diubah oleh siapapun, termasuk oleh ayah bundanya. Sang Prabu dan Permaisuri tidak bisa berkata apa-apa lagi dengan kekerasan hati anaknya. Sampai pada suatu hari diaturlah siasat untuk memisahkan hubungan antara anaknya dengan perempuan dari kalangan biasa tersebut. Raden Inu Kertapati yang sudah berburu di hutan disilahkan ayahnya untuk melakukan pemburuan berhari-hari. Diiringi para penggawanya, di balik itu ada rencana lain. Anggraini yang tinggal di rumahnya menjadi titik perhitungan. Entah siapa yang melakukan. Pada suatu hari, Anggraini ditemukan oleh penduduk setempat dalam keadaan tewas. Melalui upacara keagamaan pada waktu itu, akhirnya mayat Anggraini dilarung di sebuah bengawan besar. Tentu saja berita kematian Anggraini ini tidak sampai kepada Raden Inu Kertapati yang masih berburu di hutan belantara. Barulah pada suatu hari berita kematian Anggraini terdengar Raden Inu Kertapati, bahwa mayat Anggraini yang tengah dilarung di bengawan dapat diketahui sang Raden. Benarkah kabar yang aku terima ini? Benarkah Anggraini mati? Secara mengenaskan. Mengapa aku tidak dihubungi sebelumnya? Ujar Raden Inu kepada para penggawa yang hanya bisa tertunduk mengiyakan. Dalam pelarungan itu, Raden Inu ikut menyaksikan. Ia tidak kuasa menahan kesedihannya yang mendalam. Dalam hatinya membatin, aku ingin mati bersama di bengawan ini. Raden Inu Kertapati tiba-tiba berniat menceburkan diri ke bengawan tersebut. Ia segera mencopot busana kebesarannya. Busana tersebut ia berikan kepada kakaknya Gagak Pernala yang berada di sampingnya. Terima kasih Kakang. Sumping yang bernama sumping pusaka jalma yang biasa aku kenakan ini aku berikan kepada Kakang, ujarnya. Lalu ia pun segera menyeburkan diri ikut larung bersama-sama. Rupanya nasib berkata lain. Anggraini hanyut tersesat arus entah kemana, tetapi Raden Inu Kertapati terbawa pusaran air ke pinggir dalam keadaan hidup. Di sekitar wilayah Karang Moncol itu, ia ditemukan oleh seorang kakek dan nenek, Ki Wakul dan Nyi Wakul. Kondisi badan Raden Inu Kertapati sudah payah. Nyi ada sosok manusia di pinggir kali. Nyi, cepat kemari.
ujar Ki Wakul kepada istrinya. Kedua suami istri yang sudah tua itu segera menolong Raga yang teronggak di tepian sungai itu. Keadaan Raga tersebut telah terlihat jelek dan kotor. Ki Wakul segera membaringkan di rerumputan. Lalu Nyi Wakul memberikan minum ketika orang tersebut siuman dan sehat kembali. Ia menyebut dirinya sebagai Jaka Bluwo. Ia pun diterima sebagai keluarga Ki Wakul dan Nyi Wakul. Meskipun kakek dan nenek itu dalam keadaan miskin. Itulah cerita yang berjudul Raden Inu Kertapati Sedih dalam serial Jaka Bluwo diterima sebagai keluarga Ki Wakul. Semoga bermanfaat dan memberi pengalaman yang jelas dan nyata. Hamdan wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.